Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi. Syukur bisa sampai memberi solusi. Saat ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya sudah kenal sangat lama dan juga sudah pernah saya wawancarai, tetapi melalui Zoom sekarang datang ke tempat saya, Mas Erwin Bralingga. J. Apa kabar Mas Erwin? Baik Bapak Bambang. Ya, Mas Erwin ini adalah penyanyi, dulu penyanyi rock, ya, penulis lagu, ya, kemudian juga banyak mengaransir, ya, mengaransemen lagu-lagu, bahkan sempat mengaransemen lagu-lagu campur sari Mas Didi Kempot almarhum, ya, pada awal-awal karirnya. Karena itu saya juga akan nanti berdiskusi dengan Mas Erwin mengenai karir-karir yang monumental dari Mas Didi Kempot, termasuk dengan Mbak Yan Velia ketika masih banyak bersinggungan dengan profesi Mas Erwin ini sebagai penata lagu waktu di beberapa perusahaan rekaman di Semarang. Mas Erwin, silahkan cerita bagaimana panjenengan mengenal Mas Didi Kempot di awal-awal suksesnya, yang lagu-lagunya yang mulai meledak, yang direkam di Semarang. Monggo Mas Erwin. J. Terima kasih Bapak Bambang. Bapak Bambang, bahwa saya kenal Mas Didi Kempot itu ketika beliau menawarkan lagu Solo Balapan ke Pusaka Rekod, Bapak. Karena kebetulan saya menjadi karyawan Pusaka Rekod sebagai arranger dari tahun 1995 sampai 2005. 10 tahun saya bekerja di Pusaka Rekod. Awal beliau datang memang tidak ketemu saya, beliau langsung ke Bapak produser. Di situ pertama saya mengenal Mas Didi Kempot. Sebelumnya saya belum mengenal beliau. Itu tahun berapa? Kira-kira tahun 2000. 2000 ya? Tahun 2000 beliau datang menawarkan lagu Solo Balapan, tapi kebetulan produser kami waktu itu di Pusaka beliau belum berkenan. Padahal kita juga sudah memberi masukan, ini lagu bagus Bapak, ini punya warna bagus dengan besutan Mas Kempot itu warna baru waktu itu, congdut, keroncong dangdut gitu Bapak. Karena era sebelumnya itu alhamdulillah saya dengan warna saya sendiri, saya menciptakan warna host Jawa, dan sebelum kebetulan juga diterima oleh masyarakat lewat lagu aransemen saya yang pertama meledak, WCW, Joloro. Nah, sebetulnya saya ketika Mas Didi Kempot ini datang, saya bilang ke Bapak produser, ini bagus lagu, penyanyinya nyentrik, gondrong. Waktu itu gondrongnya juga nyentrik banget beliau. Mas Didi Kempot itu nyentrik, suaranya bagus. Lagunya juga bagus dan warna. Yang terpenting di sebuah rekaman kalau ingin diterima oleh masyarakat itu yang terpenting Bapak itu warna. Dan Mas Kempot itu udah punya warna dari vokalnya, beliau hebat, punya ciri khas, nyeniman orangnya juga gondrong, terus warna musiknya congdut. Itu pertama saya kenal Bapak, tapi saya belum ngolah musik beliau, lagu beliau. Kesimpulannya lagu Stasiun Balapan itu pertama kali ditawarkan di Pusaka Rekod, ditolak? Di ke Pusaka bukan pertama, mungkin saya tidak tahu pastinya, hanya waktu itu Mas Kempot sempat ke Pusaka dan produser belum berkenan. Artinya ditolak kan? Ditolak. Waktu itu ditolak karena produser belum ini musik apa gitu. Dangdut enggak, keroncong tidak gitu. Pertimbangannya sesimpel itu produser. Tidak. Padahal beliau cerdas sebetulnya, tapi kok ini enggak, kesempatan ini terlewatkan sehingga ditawarkan ke tempat lain. Dan kebetulan seingat saya Bapak Bambang, seingat saya di Jawa Tengah itu memang
belum ada yang berkenan. Dan rezekinya Mas Kempot kalau ini juga mohon dimaklumi kalau ini sudah peristiwa lama Bapak-Bapak. Itu Mas Didi Kempot dengan Lokananta yang di Solo, studio di Lokananta itu kerjasama dengan Lokananta untuk diedarkan tentang sistem kontraknya. Saya juga tidak paham. Itu begitu muncul di pasar, sales yang ngasih berita ke kita bahwa lagunya Mas Didi Kempot Solo Balapan itu mulai booming di pasaran. Jadi artinya setelah ditolak di Pusaka Record, kemudian direkam di Lokananta. Diproduksi. Karena itu menawarkan sudah bentuk master Bapak, sudah bentuk jadi. Diproduksi oleh Lokananta. Kemudian beredar luas dan berita dari para sales, lagunya Mas Kempot Solo Balapan ini mulai digemari masyarakat. Terus apa respon Pusaka Record waktu itu langsung ngejar beliau. Otomatis rebutan Bapak, tidak hanya Pusaka Record. Semua rebutan dan kok kebetulan masih kerabat Pusaka. Indomusik yang pertama kalau ini pun juga boleh diklarifikasi ke pihak yang lain. Lewat Indomusik akhirnya Mas Didi Kempot dikontrak. Tidak sistem kontrak tapi langsung dibuatkan banyak lagu-lagu Mas Kempot diedarkan oleh perusahaan Indomusik. Jadi artinya Pusaka Record nggak jadi. Waktu itu nggak jadi ngerekam lagunya. Sampai seterusnya juga nggak jadi. Kebetulan begitu beliau terkenal, kita buatkan materi lagu. Jadi lagu yang lain. Lagu yang lain, bukan ciptaan Mas Didi Kempot. Kita buat buat aransemen. Yang pertama itu Bapak, pertama itu sebetulnya lagu itu malah sudah saya isi vokal. Judulnya Yuni Yuni. Itu yang ditulis oleh Mas Erwin. Itu lagu luar. Kita mengcover tapi dulu kita mengcover lewat perusahaan kan kita ada kewajiban untuk membayarkan lewat perwakilan di Indonesia. Nanti perwakilan pembayaran hak cipta itu akan menyampaikan langsung ke pencipta lagunya. Jadi itu lagu Mandarin kebetulan syairnya itu operatornya Pusaka Record, Mas Win Alvin. Sebetulnya saya sudah nyanyi. Mas Kempot datang ke studio itu dipamerin. Iki Erwin yo suaranya rada dhuwur kan. Dipamerin, tapi kok beliau berkenan. Lah, saya nggak berani ngelawan beliau karena beliau waktu itu kan mulai naik daun. Beliau mau, ya udahlah buat akhirnya dinyanyikan Mas Kempot. Itu yang judulnya Yuni Yuni. Itu album yang dibuatkan untuk Mas Kempot pertama. Itu bagus juga pasarnya. Alhamdulillah pasarnya juga bagus. Kemudian selanjutnya Mas Didi Kempot itu sebentar supaya agak mengingatkan itu Yuni Yuni itu yang seperti apa? Yuni Yuni kowe kok agak lupa saya Bapak. Yuni Yuni wo aini. Ada CD-nya saya masih. Nah, kalau nggak salah Mas Didi Kempot itu pernah menyanyikan lagunya Cak Dikin. Itu duluan mana dengan peristiwa Solo Balapan ini? Duluan Yuni Yuni. Duluan Solo Balapan. Jadi sudah top menyanyikan Solo Balapan itu, masih mau menyanyikan lagunya Cak Dikin. Itu beliau sudah mulai ngetop banyak Bapak. Lewat pertama Solo Balapan, disambung lagu Tirto Nadi, Kuncung dan Sewu Kutho. Kalau yang itu Semarang Ninggal Janji itu apa? Tanjung Mas Ninggal Janji. Ya, itu sudah dinyanyikan belum waktu itu? Belum Bapak. Itu produksi Mojopahit Record dan itu bukan ciptaannya Mas Didi Kempot Bapak. Itu ciptaannya teman kita dari Semarang namanya Mas El Marianto. Bukan ciptaan Didi Kempot. Kembali yang itu tadi, yang lagunya Cak Dikin itu tadi. Itu gimana ceritanya? Kok Mas Didi Kempot menyanyikan lagunya Cak Dikin itu? Apa dinyanyikan Cak Dikin nggak boom gitu atau gimana? Bukan, waktu itu memang kita membuatkan materi Bapak. Kita buatkan materi karena kebetulan Mas Didi waktu itu datang dengan Mbak Yan Velia. Mbak Yan Velia dikenalkan ke kami ke perusahaan Pusaka Record.
uh, akhirnya kami punya ide. Kami punya ide Mas Didi Kempot nyanyi apa. Kebetulan waktu itu Mas Didi nggak menyodorkan ciptaan beliau, sehingga kami punya ide untuk membuat lagu yang duet. Kebetulan kok itu lagunya saat itu sedang nge-boom lagu Cinta Terpisahkan juga sedang digemari oleh masyarakat. Selenco juga sedang digemari oleh masyarakat. Kita buat aransemen musik yang berbeda. Itu juga cover itu. Kalau dulu kan bahasanya itu versi Bapak Bambang. Kalau dulu dari aslinya itu Cak Dikin, dinyanyikan Mas Didi Kempot dengan Mbak Yan Velia. Istilah dulu itu versi. Dibuat versi beda. Kalau sekarang cover. Itu kita buatkan dan akhirnya mereka bernyanyi berdua-dua. Jadi itu mulai duetnya mulai di situ itu ya? Jih, Bapak. Mulai duetnya ketika mengenalkan Mbak Yan Velia dan dua lagu itu. Itu berarti tahun berapa Pak? Kalau tadi kan tahun 2000-an yang Solo Balapan. Setelah itu ya? Setelah itu dari 2001-2002 Pak. 2002 ya. Karena Mas Didi Kempot itu produktif sekali. Dan makanya dengan beliau itu ngetop sekali itu karena kerja kerasnya beliau. Kerasnya beliau betul-betul tidak pantang menyerah, selalu berkarya. Nah itu selain nyanyi duet itu, kemudian Mbak Yan Velia kan juga nyanyi sendiri juga. Betul. Setelah duet dengan Mas Didi Kempot, saya punya lagu ciptaan saya sendiri. Judulnya Hidung Belang. Kebetulan Mbak Yan Velia juga mau menyanyikan. Satu lagi judulnya jelek sih sebetulnya, Bapakku Kawin Maning itu. Itu lagu India. Lagu saya hanya syair. Itu juga dinyanyikan oleh Mbak Yan Velia. 3 lagu nyanyi Bapak. Yang satu lagunya ciptaan Bapak Cokro Suwar yang pengarang kapal keruk. Bambang Suprayogi. Itu teman lama saya. Itu menyanyikan judulnya Wis Ya Wis. 3 lagu di album yang alhamdulillah itu juga buat judul vokal saya di album Tum Dundang Bom. Saya lihat itu cover itu. Jadi itu satu kaset 2 penyanyi bareng gitu ya. Menonjolkan Mbak Yan Velia hanya yang untuk judul cover lagunya itu kebetulan saya yang nyanyi, saya yang buat aransemen musik. Saya sudah lihat kok itu videonya itu. Ada cerita itu Bapak. Masih agak gemuk gitu kelihatannya Mas. Gimana itu? Ada cerita ketika saya buat itu dan beredar di pasar dibacakan. Saya kan tinggal di Banyumanik Bapak. Bacakan itu dan saya agak ngokong ya Bapak. Ini saya karena bilang ke lapak itu, Mas, beli lagu Tum Dundang Bokmu yang Erwin Bralingga. Setel Mas. Lihat wajah saya Mas. Penjual itu, Loh masa saya nyanyi kan? Mas, jenengan jual bajakan, ini karya saya kok, ya enak banget, jenengan nggak izin saya gitu. Saya kasih terapi biar sadar lah waktu itu. Saya tidak ingin memperpanjang, tapi saya hanya ini loh, saya pelaku musiknya, saya pelaku seni, saya nggak dapat apa-apa, jenengan menghidupi keluarga dari jual karya orang lain tanpa izin. Saya hanya begitu aja. Gitu Bapak. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Sekitar 2002-2003. Oh sudah berikutnya ya? Sudah berikutnya. Dan alhamdulillah ya agak diterima oleh masyarakat karena bukti bahwa lagu itu diterima oleh masyarakat sebetulnya bajakan pun juga ada sisi positif tapi sedikit sekali. Sisi positifnya bahwa lagu kita itu diterima oleh masyarakat. Sisi negatifnya ya itu tadi yang saya sebut. Jadi berkat bajakan malah terkenal ya Mas. Bukan Bapak, sebetulnya lagu itu kan sudah terkenal. Karena terkenal dibajak. Ya otomatis memang kan jadi lebih membumingkan tapi pada prinsipnya karena sangat merugikan seniman karena kita tidak mendapatkan apapun dari mereka. Nah terus setelah itu karir Mas Didi Kempot itu untuk rekaman di Semarang sampai tahun berapa itu? Nah kebetulan sepanjang
kita di Pusaka Mas Didi Kempot selalu produktif Bapak. Ya. Yang saya pun waktu itu Mas Didi Kempot sedang buat album Tirto Nadi kalau nggak salah Bapak. Itu di Indomusik. Oh. Hanya datang Indomusik itu di Semarang juga. Indomusik Semarang Bapak di Jornatan. Ya, jadi ada Pusaka Record, ada Indomusik, Indomusik, Dasar Record, Dasar Record, ya. GNS, kemana Ya. ada Ya. suara, Ya. Borobudur. Ya. Waktu itu kurang aktif. Terus Mojopahit, Mojopahit Record. Kalau nggak salah Pak Erwin di Pusaka Record sampai 2005 Sampai ya? 2005. Nah, sepanjang itu apalagi lagu-lagu Mas Didi yang Nah, itu. top? Tadi saya teruskan Bapak. Ya. Mas Didi mau syuting di Indomusik. Ya. Karena tinggal syuting, materinya sudah jadi. Sebelum syuting itu mampir ke Pusaka Record, bawa lagu Wojo Sujono. Oh. J. Ojo Sujono ini ditulis oleh Mas Didi Kempot. Oh, Itu Mas Didi. ciptaan Mas Didi Kempot Ya. sendiri, karena saya sebetulnya punya bukti gitarannya beliau, hanya kasetnya saya cari-cari itu Ya, ya. kok belum ketemu. Beliau datang, sudah diterima oleh produser menyampaikan, saya langsung Mas Didi Kempot bahkan Ya. waktu itu. Ya. Saya di studio, Mas Didi ke studio, Mas Erwin iki tolong, mumpung aku neng Semarang, iki gawe ke dasarnya, yang penting dasarnya jadi dulu. Saya syuting dulu di materi yang sudah saya jadi di Indomusik, nanti sore saya pulang syuting, saya isi vokal. Saya dituntut dipekso itu di Plekodo sehari, minimal dasar agar Mas Kempot nggak sekalian di Semarang, nggak bolak-balik Semarang Solo. Tapi alhamdulillah Bapak, dari seperti itu sehari itu musik jadi. Dari pagi sampai sore saya curahkan inspirasi saya, sederhana sekali jadinya. Dan alhamdulillah itu juga booming Bapak. Ya. Salah satu lagunya Mas Kempot yang saya aransemen dengan waktu yang sangat singkat. Sampai sekarang alhamdulillah masih suka dibawakan oleh player-player entertain yang organ tunggal, panggung. Itu yang menjadi kenangan saya tidak terlupakan dengan beliau. Baik, Mas Erwin Bralingga, seorang komposer gitu ya kira-kira. Arranger Bapak. Arranger. Saya itu arranger. Arranger, tapi juga menulis lagu, juga menyanyi, Nyanyi. ya, juga melatih dan sebagainya. Terima kasih sudah membahas mengenai musik-musik Mas Didi Kempot. Nanti kita ngobrol tentang yang lain. Terima kasih sekali lagi di channel Inspirasi Jawa Tengah.